kelak di padang mahsyar yang membuat kita tidak akan haus. Bapak Ibu bayangkan di padang mahsyar ada minum barakah awak puasa sehari haus dan dah. Nah, begitu tadana kalau ini langsung minum dan mencari. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini Ustaznya mesti siapa ya? Pak Profesor. Profesor. Oh, Profesor apa? Wow. Maaf ya Profesor. Ibu Profesor ya. Ibu Profesor kan? Pilih yang buku. Mungkin Ustaz kan dari Profesor buku jadi nggak hadir. Judulnya kalau nggak salah bahaya sifat munafik. Jadi orang sudah saja. Ya, datang. Suluk-sulukan. Munafik ini berasal dari istilah nifaq yang berarti kita tidak sesuai antara hati dan omongan. Itu orang awak Jawi lain jati, lain benar terucapkan, lain muncul. Kecil hatinya apa pengaruh ke Kota Minang kan? Mana Minang mereka kan? Waang kalau walaupun harimau dia doang, kalua itu tak mandiha. Kita Kota Minang kan? Walaupun harimau dia diam, kalua itu tak mandiha, dia nembak. Nah itu gitu juga, lain di mulut, lain di hati. Yang dapat merusak munafik harmoni dan dalam masyarakat karena tidak ada niat yang tidak jujur sehingga menimbulkan fitnah dan perpecahan. Jujur ini suatu ketika Rasulullah ditanya seorang pemuda yang suka mabok, main judi, main perempuan. Ya Rasulullah, saya ini orangnya suka mabuk, suka main judi, tapi pengen masuk Islam. Berat ya masuk Islam? Enggak berat kata ya Rasulullah. Syaratnya cuma satu. Nah, apa ya Rasulullah? Kamu syaratnya cuma satu, harus jujur. Loh, kok gampang amat? Kalau gitu saya masuk Islam ya Rasulullah. Jadi benar sisi. Besoknya dia mau main judi. Ingat ngomong Rasulullah, kalau aku ketemu Rasulullah ditanya kali aku bisa main judi, apa jawaban? Akhirnya dia jadi main judi. Kemudian dia mau main perempuan, kalau nanti katanya Rasulullah mau masih main perempuan, aku harus jujur jawab. Nggak jadi. Kemudian dia sering mabuk-mabuk, nanti kalau aku mabuk ditanya Rasulullah ketemu, aku harus jujur. Kalau masih mabuk, nah berarti aku nggak jujur. Nah jadi akhirnya karena jujurnya tadi, dia pemuda ini tidak melakukan apa yang tadi. Jadi hidup ini yang dilakukan mau jujur. Rasulullah sampai janda kaya Siti Khadijah tertarik sama Rasulullah, kenapa? Jujur. Al-Amin, berkata benar, dan kedua jujur. Rasulullah itu kan disuruh berdagang. Misalnya surah jual handphone, bukan handphone ya, waktu zaman Rasulullah bukan handphone ya. Ya satu barang lah, tinggal apa ya, benda A. Ibunda Siti Khadijah suruh jual misalnya 25. Tapi Rasulullah ini ada orang malah membeli lebih, misalnya dia 30. Kalau berkele misalnya orang sudah jual 25, dia 30, yang 5 ambil. Lewat. Biar kuat. Tapi Rasulullah enggak. Bara dia orang itu yang dilaporkan ke Ibunda Siti Khadijah, makanya itu disebut.
Kalau awak suruh orang jual 25, awak bisa jual 35, apa dia kita kemana semua kan gitu. Banyak. Ya kan? Yep. Rasulullah kayak gitu. Jadi walaupun melebihi itu yang dilaporkan ke ibunda Siti Khadijah. Maka itu di Siti Khadijah. Ya. Jadi jujur, cuman kini itu orangnya jujur di luar karena katanya kan. Dia tidak menyadari bahwa sifat jujur itu justru Allah menjadikan suatu situ. Disitulah nanti pada rezekinya akan muncul. Karena jujur itu. Ada cerita mungkin ibu udah baca juga di YouTube kan. Mau ada pemilihan CEO ya. Direktur lah. Diuji ada 10 calon. Diagiahnya bibit kacang padi. Oh, bibit kacang padi ya. Apa kedelai lah kan gitu. Ikut tanam, setelah seminggu potnya bawa kemari. Wah, tanam lah orang. Begitu ditanam, satu yang tumbuh. Yang 9 macam ada tumbuh, dari nyo cari bibit lain, nyo tanam, tumbuh. Ada seorang si A lah yang jujur kok. Mana tumbuh kan? Cek bininya tekalah dia tumbuh, bisa awak bisa jadi lo ini kan tumbuh rancak. Dia tak kau nampak. Aku dosa lah. Aku tanam dia ini tidak tumbuh. Akhirnya ya lah, begitu sampai di kantor, semuanya lah mulai dah tumbuh. Yang ada kecampaknya lah kadang garis aja. Mencari yang tidak tumbuhnya 9 itu menggalakannya. Aku bisa kata pilih apa? Apa nampak? Ya kan? Jadi datang yang penguji ini datang, wah ini bagus ya tumbuh bagus ya, semuanya bagus. Ini kenapa kamu gak tumbuh? Saya juga sudah berusaha, udah saya pupuk, udah saya doain, segala macam gak tumbuh. Gak tumbuh. Kenapa? Kamu gak ada upaya ganti yang lain, tapi katanya harus dari bibit ini. Saya begini ya insya Allah. Bapak Ibu siapa yang tahu yang ditunjuk? Yang tidak tumbuh kau. Kenapa? Rupanya bibit kau lah dihapus, tidak akan mungkin tumbuh. Jadi yang 9 kau pengicus kau. Kalau gak dipercayakan memegang direktur suatu perusahaan yang sangat besar. Sifatnya saja dan jujur, baru hal yang kecil saja sudah gak jujur. Ya kan? Apalagi hal-hal. Jadi kalau gini orang kadang-kadang beranggapan dia jujur nawang tidak mudah. Seketika Umar bin Khattab, khalifah yang paling garang, katanya berpasangan sama setan saja, setan takut hindar. Coba keliling-keliling. Jadi suatu ketika dia dengar percakapan seorang ibu sama anak tadi. Nah, susu itu campur aja iya. Dia banyak orang tuanya. Loh, berarti awak ada jual susu dong mak. Yang jual susu cepat iya. Alah, apa ada? Itu sengenek. Bayai. Hah? Bayai. Anak kena nambah dengan bertahan. Mereka anak. Umar bin Khattab dengar. Bapak Ibu tahu, itu dijodohkan dua anak. Karena aku jujur minta. Ya. Dado dan tahu doh. Umar bin Khattab dado dan tahu. Ya tapi Allah tahu dikemanakan Allah. Awak orang beriman bukan ya? Ambo di pendidikan kan pendidikan sekolah kedinasan, mulai dari Akpol, Secapa, IPDN. Ambo selalu sampaikan, kalian ini kalau orang beriman, sebetulnya nggak perlu kami mengasuh nih ngawasi kalian. Kenapa? Yang masih kalian udah banyak. Allah
Allah mengawasi kalian. Kalau orang beriman percaya pada Allah. Allah, ada Allah yang mengawasi. Percaya pada malaikat, ada malaikat kiri kanan, rakit-rakit yang mengawasi. Ya, ini yang mengawasi. Ada malaikat sudah dekat ibin, siapa yang tekan sorot. Kalau di kameranya, ya maksudnya di kamera itu sorot. Apapun yang awak rajukan nanti ada film ini kayaknya nih. Ini kan disorot nih. Nanti bertanya apa? Gak bisa ngelak. Jadi jangan sampai awak terpengaruh itu. Ada gitu. Jangankan yang halal, yang haram sih ini payah aja. Itu awak disesatkan dengan istilah itu tadi. Jangan jujur-jujur pada awak. Jauh. Jadi kadang doktrin itu yang membuat awak saudara ini. Padahal di balik itu juga ada nyata. Seketika juga masih Umar bin Khattab di padang ini dilihat anak gembala. Nah, kecil setelah umur 10 tahun. Panggilnya anak kecil. Nak, ini kambing siapa? Anda kambing tua bawa gue cuma menggembalakan. Kalau kambing angkot dan Bali, kan tuan anda tahu, dia kan tidak tahu pada jumlahnya, ataupun tahu apa dia asid makan serigala, anda tahu. Apa kata anak? Iya, tuan saya nggak tahu. Allah kemana? Anak kecil, ya. Allah kemana? Itu yang dibilang. Jadi yang dianukan itu tadi adalah kejujuran hati. Nah, ini paso bapak ibu sambil kumuh-kumuh bisa aja. Tidak ada tahu. Hanya Allah yang tahu. Bapak kumuh-kumuh masuk sini. Ya, tidak ada yang tahu. Jadi yang diharapkan itu adalah kejujuran. Jadi antara ucapan dengan hati nyambung. Memang berat jujur ini. Tapi itulah yang kadang-kadang Bapak Ibu, masalah agama juga Allah pun jadi bawa keperasaan. Nah ini kadang-kadang ada kawan binaku. Oh, laki itu boleh beberapa bini sampai akhirnya laki bini. Dan dia masuk neraka. Astagfirullah. Sampai akhir itu biarlah dia masuk neraka. Astagfirullah sampai tobat ngomong gitu kan. Kenapa? Dibawa ke perasaan. Kita Allah tadi. Nabi Nuh, istri Nabi Nuh siapa ibu? Tidak tahu. Masa tidak tahu. Kalau istri Pak Jaklin siapa? Bu Jaklin kan? Tidak, istri Nabi Nuh bunuh. Ya, betul. Nah kan, istri Nabi Nuh dipanggil bunuh, bukan bunuh maksudnya. Jadi kalau perintah Nabi Ibrahim lah lama udah punya anak, baru dapat anak lagi sayang-sayangnya disuruh korban. Jadi agama jangan dibawa ke perasaan. Maka Allah mujibu dan diharapkan oleh Allah adalah kepatuhan. Dicerang dulu gue sampaikan. Abu pulang, abu uji patuhan. Nah, padahal gue biaya ini bisa. Nah, kalau ngambilin air lagi minum, nah air kan bisa ambil sendiri. Nah, kan udah mulai ada ketidakpatuhan, bibit-bibit ketidakpatuhan tadi. Ya, tuh. Pada tadi saya bilang sini menimbulkan fitnah. Dulu aku kepada si Junjuang, perantap tak kampung, sampai meninggal. Sampai lainnya kalau di Panggung di Sungai Dare, Sungai Lansing. Datang buka bongkong, Pak.
katanya Pak dari kampung tuh mau nyerang. Katanya siapa? Sampai namanya di malamnya menang kok. Nah, dari saya jawab. Ya, kan begitu nanti. Ya. Datang ke kampung itu, katanya Pak, nanti di kampung itu mau nyerang kemari. Siapa yang nyerang? Katanya. Dan bisa nyebutkan nama. Makanya awalnya selalu bilang katanya Pak, katanya siapa? Akhirnya menimbulkan fitnah gitu. Jadi kalau yang nggak jelas, tolong jangan awak membicarakan katanya. Kalau nggak ada yang jauh usah. Ya. Karena akibatnya itu tadi yang itu rasakan. Kok banyak gue ini mah? Cukup situ aja ya. Jadi jujur dan menimbulkan sesuai mulut, jauh hati, kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat. Jadi tadi katanya tadi. Jadi jangan sampai ini di jemaah ini kita mengalami yang itu. Sekali lagi mungkin di mata orang jujur itu ada satu jujurnya. Nah ini kan tapi awak melihat contoh yang sudah dicontohkan zaman dulu. Ya. Kemudian kaitannya dengan perintah Allah, jangan kita bawa perintah Allah jujur perasaan. Enggak masuk jujur perasaan. Dan seperti yang mereka katakan awak tidak jujur akal logika awak. Seperti waktu Nabi Muhammad dikejar-kejar itu. Karena logika ada mungkin orang masukkan. Jadi logika itu hanya, nah itu kesimpulannya. Terima kasih. Moga-moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz Mr. Jack Clay.